Jadi ini fungsinya untuk pencegahan hama seperti kutu-kutuan dan lain-lain, dan ini berfungsi juga sebagai bakterisida dan mencegah jamur juga. Jadi kalau menurut saya, yang saya udah uji coba, keefektifannya kurang lebih 80%. Jadi kalau dibanding Trichoderma, bisa dibilang untuk membasmi bakteri dan seperti layu fusarium dan layu bakteri itu keefektifannya sangat jauh lebih bagus dari Trichoderma dan H2O2. Dan sebenarnya dari ketiga jenis fungisida yang saya sebut itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ini kelebihannya, kalau gugur California keefektifannya yaitu untuk layu bakteri dan layu jamur. Oke, jadi apa aja bahannya? Oke, ini ada batu gamping, atau bisa juga dengan kapur sirih atau kapur tohor yang udah kita larutkan. Jadi kapur tohor sekitar 200 gram, dan tepung sulfur atau tepung belerang yang kandungannya belerangnya 99%, 100 gram. Jadi 1:2 dengan kapur gampingnya. Oke, untuk airnya yang kita butuhkan untuk bahan segini 1 liter air. Jadi dari yang 1 liter ini kita bagi dua, setengah liter untuk melarutkan ini kapur tohornya atau batu gamping pun bisa, dan setengah liter lagi kita rebus sampai mendidih. Oke, kita tunggu sampai mendidih, kita skip aja. Oke, sebelum ini mendidih, jadi ketahui dulu cara penggunaannya. Jadi untuk penggunaannya ini jangan sampai overdosis. Kalau sampai overdosis, tanaman bisa gosong. Bukan malah sehat, malah gosong. Oke, di akhir video nanti kita buat dosisnya. Itu udah mendidih. Langsung kita masukkan tepung belerangnya. Ini dikacau dulu sampai berhenti. Jadi sampai jadi dia, ini harus kita goyang-goyang terus. Oke, untuk ini kita skip aja karena butuh waktu. Oke, lalu kita masukkan kapur tohornya. Jadi ciri-ciri ini kita stop kita kacau, jadi harus jadi dulu. Itu ciri-cirinya warna kuning kemerahan nantinya, seperti mirip-mirip teh.
terus dikacau, jangan stop. Kita lanjut. Ini dia setelah diproses, dikacau, dia udah kuning-kuning kemerahan. Oke, kompornya udah kita matikan. Jadi selanjutnya ini kita dinginkan, diendapkan sampai, jadi nanti ciri-ciri jadinya ini kita endapkan kurang lebih 1 malam. Endapannya nanti terpisah, jadi yang di atas nanti seperti teh manis, bawah nanti ada endapannya dari bubuk-bubuk apa tadi, kapur, tohor tadi, dan belerangnya. Jadi nanti dalam prosesnya nanti ini kita simpan yang bagian atasnya atau air murninya kita simpan di tempat, di jerigen atau di botol aqua, jangan di bahan logam untuk penyimpanannya. Oke, jadi nanti pemisahan jangan sampai tercampur sedikit pun dengan endapannya tadi. Oke, ini kita diamkan. Oke, jadi kita bicara masalah penggunaan, pengaplikasian. Jadi untuk dosisnya dalam pengaplikasian, untuk ini bisa semua tanaman, termasuk tanaman seperti cabai, tanaman jahe, dan lain-lain, dan tanaman seperti tanaman jeruk, apapun bisa. Jadi untuk pengaplikasiannya, kalau saya untuk dosisnya 50 ml untuk 1 tangki, atau 15 sampai 17 liter ukuran tangki bisa dipakai dosis 50 ml atau 50 cc. Jadi kalau sebenarnya tanaman itu kebutuhannya beda-beda, karena saya hanya tanaman jahe, cabai, jadi untuk dosis bisa dikurangi atau mungkin 40 cc. Atau kalau masih, contohnya kita dalam pengaplikasian ini, kalau untuk apa, kalau untuk pencegahan cukup 1 kali 1 bulan. Jadi kalau untuk tanaman yang udah terserang bisa 1 kali 1 minggu, dosis sama 50 cc per 1 tangki atau 15 sampai 17 liter. Jadi kalau ada masih, contohnya di tanaman masih daun-daun muda atau tanamannya masih sangat muda, jadi untuk dosisnya bisa dikurangi atau mungkin 40 cc. Kalau masih aman bisa dinaikkan, contohnya 10 cc jadi 50 cc, atau masih aman 50 cc bisa dinaikkan. Dan perhatikan keefektifannya. Jadi kalau menurut saya yang udah saya aplikasikan, keefektifannya sangat luar biasa menurut saya. Jadi lebih bagus daripada trichoderma. Kalau untuk jamur, layu bakteri sangat hampir bisa dibilang sempurna dalam pencegahan, kurang lebih 80%. Jadi kalau trichoderma itu maksimalnya palingan untuk pengendalian kurang lebih sekitar 50% maksimalnya. Dan ada kelebihan dari bubur California ini lagi, jadi dia berfungsi sebagai insektisida juga dan fungisida. Jadi, dan
mengandung sulfur. Sulfur itu sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi bisa dibilang 3 in 1. Bisa jadi pupuk, bisa juga jadi fungisida, insektisida. Jadi memang luar biasa menurut saya. Oke. Jadi nanti besok aja kita lihat endapannya, baru kita pisah. Jadi diingat, jangan lupa kalau untuk pemisahan jangan sampai tercampur dengan endapannya. Jadi endapannya pun bisa juga kita gunakan. Jadi endapannya digunakan untuk contoh tanaman durian atau tanaman jeruk yang kena jamur batangnya atau di perakaran, bisa dikocor. Jadi kalau untuk tanaman cabai, jahe, sayur-sayuran dan lain-lain, sebaiknya itu kalau dikocor pun jangan sampai mengenai batang, daun dan lain-lain. Istilahnya jangan sampai mengenai dari bagian tanaman tersebut. Contohnya kalau mau kocor, diatur jaraknya sekitar 10 cm dari batangnya, supaya karena itu termasuk keras, endapannya itu keras sekali, bisa membuat gosong si tanaman. Jadi itulah, dia punya kelebihan, tapi itu kekurangannya ya, efek sampingnya kalau tidak tepat dalam penggunaan yang merusak tanaman. Tapi kalau memang kita pas dalam pengaplikasiannya, memang sangat luar biasa, sangat efektif sekali. Jadi contoh kita sebelum menanam, jadi setelah masa olah lahan bisa juga kita spraykan atau kita kocorkan yang cairnya ataupun endapannya tadi ke lahan yang sebelum kita tanam untuk langkah pencegahan biar lebih efektif. Jadi sebaiknya dalam pengaplikasian jangan pernah mencampur atau menyamakan sekalian pengaplikasian dengan trichoderma, karena bisa trichodermanya terbunuh sama si itu bubur Californianya. Jadi bisa juga kita gunakan trichoderma, cuman kalau harus pengaplikasian harus diselang-seling. Contohnya ini si bubur bordo sekarang, seminggu lagi udah bisa masuk trichoderma. Jadi jangan bersamaan, efeknya bisa trichodermanya sia-sia. Jadi kalau mau lebih efektif memang bisa dikombinasikan, tapi begitulah caranya. Ataupun dengan H2O2. Cuman dari ketiga fungisida yang udah saya buat itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, mungkin hanya segitu yang bisa saya bagikan, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman petani seluruh Indonesia. Terima kasih.